Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathun, NIM A3222530018, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural pada pertemuan pertama. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebelum membahas transformasi budaya, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu pengertian dari pendidikan. Saya sudah membagi pengertian pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian ada pengertian pendidikan yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga ada menurut John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental baik intelektual maupun emosional terhadap alam dan sesama manusia. Kemudian yang keempat ada Paulo Freire. Pendidikan adalah upaya untuk membebaskan manusia dari penindasan melalui dialog dan kesadaran kritis. Kemudian unsur kebudayaan menurut Kunjaraningrat. Kunjaraningrat membagi unsur kebudayaan menjadi 7. Yang pertama ada sistem religi dan kepercayaan, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada kesenian, yang keempat ada sistem pengetahuan, yang kelima mata pencarian, yang keenam ada sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, dan yang ketujuh ada peralatan hidup dan teknologi. Baik, selanjutnya masuk ke poin ketiga, pengertian dari transformasi kebudayaan. Transformasi kebudayaan adalah proses perubahan mendalam dan menyeluruh pada struktur dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Sifat perubahan berupa evolutif dan revolutif. Apa itu evolutif? Evolutif yaitu perubahan terjadi sangat lambat dan dalam jangka panjang. Contohnya perubahan bahasa. Kemudian revolutif, perubahan ini terjadi sangat cepat dan menimbulkan goncangan. Contohnya perubahan pada revolusi industri dan juga penemuan internet. Kemudian masuk ke bagian 4, bentuk transformasi kebudayaan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada akulturasi, asimilasi, difusi, inovasi, dan modernisasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses penemuan dua budaya atau lebih yang saling mempengaruhi dan menerima unsur-unsur budaya. Kemudian yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua budaya yang menghasilkan budaya baru dan menguburkan identitas budaya asli. Yang ketiga ada difusi. Difusi merupakan penyebaran unsur-unsur budaya dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi ini merupakan proses penemuan dan penerapan hal-hal baru dalam suatu masyarakat. Yang kelima ada modernisasi, proses transformasi masyarakat dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang maju atau modern berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Selanjutnya dari bentuk transformasi, kita masuk ke poin yang kelima tentang faktor penyebab transformasi. Faktor ini penyebab transformasi ada 5. Yang pertama ada globalisasi, kemudian juga ada teknologi, kemudian ada dipengaruhi oleh pendidikan, kemudian pengaruhi oleh lingkungan sosial, kemudian ada dipengaruhi oleh media massa. Masuk ke poin ke-6 terkait dengan dampak transformasi kebudayaan. Transformasi kebudayaan berdampak positif dan juga berdampak negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama ada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua ada terbentuknya masyarakat yang multikultur. Masyarakat ini menjadi lebih heterogen dan toleran terhadap perbedaan, yang dapat memungkinkan terjadinya percampuran budaya yang memperkaya masyarakat terkait pengetahuan tentang perbedaan budaya. Yang ketiga ada pemikiran yang lebih terbuka, masyarakat yang menjadi lebih menerima perbedaan, inovasi, dan pemikiran-pemikiran yang baru. Selain dampak positif, ada pun dampak negatifnya. Yang pertama ada pudarnya nilai-nilai tradisional.
nilai-nilai kolektivitas seperti gotong royong dan kearifan lokal yang semakin terancam, yang akan tergantikan oleh nilai individualistik dan materialistik. Yang kedua ada konflik antar budaya. Contohnya seperti bentrokan yang terjadi antar kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan tradisinya atau tradisinya terganggu dengan tradisi kelompok masyarakat lain. Kemudian yang ketiga ada westernisasi yang merupakan contohnya dominasi dari budaya barat atau budaya Korea dalam gaya hidup, konsumsi, dan nilai-nilai yang dianggap mengikis identitas budaya lokal. Kemudian yang ketujuh ada fungsi dari transformasi kebudayaan. Yang pertama sebagai identitas hidup, yang kedua sebagai menjadi pedoman hidup, yang ketiga sebagai perekat sosial, dan yang keempat warisan dari generasi ke generasi. Kemudian bagian 8 ada contoh transformasi kebudayaan di Indonesia. Yang pertama ada perubahan cara bertani. Dahulu masyarakat mengandalkan hewan ternak dan alat sederhana untuk membantu petani dalam bertani. Kemudian sekarang menggunakan traktor atau pupuk kimia dan teknologi lainnya yang membantu masyarakat dalam bertani. Kemudian yang kedua ada adaptasi upacara adat. Banyak acara adat yang tetap dilestarikan dan sekarang dimodifikasi agar relevan dengan zaman. Yang ketiga ada pengaruh budaya Korea dan Barat yang terlihat jelas pada gaya fashion dan musik yang semakin tren di Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis dan mati. Ia selalu berevolusi, beradaptasi, dan berubah menanggapi tantangan dan perubahan baru di masyarakat. Masyarakat tidak boleh menolak perubahan secara mutlak, tetapi juga tidak boleh menerimanya tanpa filter. Perlu adanya filter untuk memilih unsur budaya luar yang positif, yang sesuai dengan jati diri bangsa di tengah deras arus globalisasi. Diperlukan adanya upaya aktif untuk melestarikan, mendokumentasikan, dan mengajarkan budaya lokal kepada generasi muda yang menjadi sangat penting untuk menjaga identitas nasional. Kemudian dari penjelasan tersebut, muncullah pertanyaan, apakah transformasi budaya lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Menurut saya, tergantung pada konteks dan cara kelompok masyarakat menyikapinya dan tergantung sejauh mana transformasi itu terjadi. Jika dilihat dari dampak positifnya, yang sudah dipaparkan tadi, transformasi ini berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan yang bisa membawa kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup. Transformasi juga tidak selalu menghancurkan budaya lama, tetapi ia juga bisa memicu kelahiran bentuk-bentuk budaya baru yang segar. Misalnya musik tradisional yang diaransemen dengan instrumen modern atau motif batik yang diaplikasikan di desain di tren sekarang. Selain itu, transformasi kebudayaan juga dapat meningkatkan toleransi dan wawasan interaksi dengan budaya lain yang dapat memperluas wawasan dan mempromosikan pemahaman antar budaya dan mengurangi prasangka kepada budaya lain, dari satu budaya kepada budaya yang lain. Kemudian, jika dilihat dari dampak negatifnya, transformasi ini bisa mengikis nilai-nilai budaya yang ada dan budaya asing yang dominan, seperti individualisme yang sudah dijelaskan tadi. Dapat juga mengikis nilai-nilai lokal yang kolektif, gotong royong, dan spiritual. Selain itu, dampak negatifnya juga ada di generasi tua yang selalu berpegang pada tradisi yang lama, yang seringkali mengalami konflik dengan generasi muda yang sekarang, yang lebih tertarik pada budaya global, dan masih banyak lagi dampak negatifnya. Jadi kesimpulannya adalah transformasi budaya sendiri bukan hal yang dapat dinilai positif atau negatif. Ia adalah keniscayaan yang datang kepada manusia, yang dampaknya ditentukan oleh bagaimana masyarakat meresponnya. Jika transformasi diterima tanpa filter, dampak negatifnya seperti dijelaskan tadi akan dominan. Sebaliknya, jika transformasi disikapi secara kritis, aktif, dan adaptif, dapat memilih unsur-unsur luar yang bermanfaat dan dapat mempertahankan dari nilai-nilai lokal, maka dampak positif yang lebih besar. Jadi kuncinya adalah adaptasi, bukan adopsi tanpa memfilter. Kemudian di pertanyaan kedua, bagaimana cara kita melestarikan budaya lokal di tengah modernisasi? Menurut saya adalah dengan terus mendokumentasikan secara digital, memanfaatkan teknologi sekarang itu agar mencegah kepunahan kebudayaan. Yang kedua ada dengan memasukkan muatan lokal ke dalam kurikulum di sekolah, sekolah formal ataupun sekolah non formal. Anak-anak
diwajibkan untuk mengetahui bahasa daerah, kesenian, sejarah lokal dan kearifan lokal, bukan hanya sebagai pelajaran sampingan, tetapi juga sebagai dipelajari untuk mengetahui identitas mereka. Kemudian didukung juga oleh pemerintah yang menurut saya memiliki peran krusial dalam membuat kebijakan. Kemudian memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk membuat konten-konten yang menarik, mengedukasi generasi muda tentang kekayaan budaya sendiri. Jadi itulah menurut saya bagaimana cara kita melestarikan budaya lokal di tengah-tengah modernisasi sekarang ini. Sekian, terima kasih. Pemaparan materi dari saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.